Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam dosen pembimbing dan teman-teman yang saya hormati dimanapun kalian berada, kapanpun kalian melihat video ini. Semoga dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perkenalkan, saya Hanif Ma'ruf, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka UPB JJ Semarang. Saya asli Jepara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 perkuliahan basis data, yang mana di sini ada sebuah kasus pada sebuah perguruan tinggi dan mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Mata kuliah yang ditawarkan. Berarti ini lebih dari 1. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah. Minimal 1. Bisa juga lebih dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal 1 mata kuliah, atau bisa lebih dari 1. Nah, dalam hal ini kita akan membuat ERD atau Entity Relationship Diagram dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan langkah. Namun sebelumnya ini saya menggunakan Chromebook, jadi saya menggunakan aplikasi online. Di sini saya menggunakan Lucid App, Lucid App itu untuk membuat RD diagram ini. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuat coret-coretan. Saya membuat gambaran kasar lah. Di sini saya buat ada entitas dan atributnya. Di sini ada dosen, ada mata kuliah, ada mahasiswa. Itu 3 itu kita buat sebagai entitas. Maaf, ini terbalik karena memang ini pakai layar depan gitu ya. Oke, ini kita akan membuat ERD ini tadi cuma gambaran kasar biar kita lebih cepat dalam pembuatannya. Ini nah, ini sudah ada keluar, kita rapikan, kita buat sesuai kebutuhan dulu. Nah, dalam hal ini kita simak baik-baik dari sini, dan ini dari panduannya. Jadi tadi saya buat 3 entitas. Di sini ada dosen, kemudian ada mata kuliah atau kita singkat makul gitu ya. Makul. Kemudian kita buat lagi entitas, ada siswa. Nah, setiap entitas ini punya atribut, di mana dosen, di sini kita buat atributnya dosen dulu. Dosen mempunyai NID sebagai atau nomor induk dosen. Nah, ini saya buat kasih garis bawah atau underline karena di sini dia berperan sebagai primary key atau PK kalau disingkat seperti itu. Seperti di panduan ini ya. Ini. Jadi atribut primary key itu di tulisannya dikasih garis bawah. Kemudian atribut yang kedua kita beri nama underscore dosen. Kita buat lagi bidang keahlian. Ini saya buat tidak spasi atau pakai garis bawah karena biasanya di bahasa query itu kan tidak boleh ada spasi, biasanya seperti itu. Nah, ini kita buat sambungannya, kita buat dulu saja seperti yang lainnya. Itu yang biasa. Kita buat non gitu ya.
Ini 2. Nah, ini untuk entitas dosen mempunyai atribut nomor induk dosen, nama dosen, dan bidang keahlian dosen. Soalnya tadi ini, setiap dosen mampu mengajar minimal 1 mata kuliah. Jadi setiap satu dosen mampu mengajar setiap 1 mata kuliah minimal, berarti bisa lebih. Nah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen. Jadi dosen ini bisa lebih dari 1 mengajarnya, tapi setiap mata kuliah ini hanya bisa diajar oleh 1 dosen. Ini buat relasinya mengajar itu ya. Nah, ini untuk mata kuliah, mahasiswa nanti menyusul. Nah, untuk mata kuliah kita berikan atributnya dulu. Tidak. Sini atribut untuk mata kuliah ada kode MK, kode mata kuliah. Kemudian kita buat lagi nama mata kuliah, kemudian SKS. Nah, ini karena aplikasi ini online, jadi sudah auto save, tidak perlu khawatir lupa menyimpan atau gimana. Terus saja kita di garisnya 2, kita buat 0, nggak ada panahnya maksudnya. Iya, kode MK ini berperan sebagai primary key tadi, kita beri kasih garis bawah. Kemudian ini ke atribut SKS. Gini aja biar cepat, kita copy ini aja. Nah, ini jadi 1 dosen bisa mengajar lebih dari 1 mata kuliah, tetapi 1 mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 dosen. Ini masih ada notasi yang ini. Nah, seperti ini. Ini karena dia lebih dari 1, dosennya bisa mengajar lebih dari 1 mata kuliah, tapi 1 mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 dosen, itu tadi. Nah, ini ada atribut dari entitas mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian kita lanjut, ini biar agak lebar. Kita lanjut ke mahasiswa. Nah, mahasiswa ini belum ada ini ya. Tadi di soal, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Berarti seorang mahasiswa ini bisa mengambil lebih dari 1 mata kuliah. Dan pastinya setiap mahasiswa di suatu kampus pasti lebih dari 1. Jadi ini nanti banyak ke banyak gitu ya. Jadi kita buat prosesnya di sini, relasinya. Di mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, relasinya di sini. Nah, ini kemudian gini. Nah, ini kita ganti relasi dari banyak kebalik, dari banyak ke banyak. Yang ini. Nah, ini untuk notasi yang ini kita tebalkan garisnya biar lebih terlihat. Terus. Nah, ini. Jadi mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Nah, 1 mata kuliah pun bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Jadi ini ada banyak ke banyak. Nah, sekarang kita buat ini atribut dari mahasiswa. Di mahasiswa ini dia punya nomor induk mahasiswa, tonim. Nah, ini akan berperan sebagai primary key. Kita kasih garis bawah.
Kemudian ada nama, nama MKS mahasiswa, kemudian jurusan dan apalagi ya kira-kira angkatan gitu. Nah, perhatikan nama, jurusan, angkatan. Nah, dari sini kenapa saya buat tulisannya berbeda di masing-masing namanya. Di sini nama dosen, saya kasih nama atributnya, nama dosen, bukan hanya nama saja tulisannya, biar nanti ketika kita membuat program itu tidak tidak bingung ini namanya ke atribut mana ya, atau ngelinknya itu pas di database-nya ke nama siapa, apakah nama mata kuliah atau nama mahasiswa atau nama dosennya. Ini saya buat nama MK bagi mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen dan nama mahasiswa. Nah, ini kita buat sambungan relasinya, sambungan dari entitas ke atributnya. Nah, ini sudah jadi untuk tahap pertamanya. Kemudian karena ini dari mahasiswa ke mata kuliah, ini dari banyak ke banyak, maksudnya mahasiswa juga ada banyak, mata kuliahnya juga ada banyak, maka relasi ini bisa menjadi sebuah atribut sendiri untuk istilahnya membuat menyederhanakan prosedur nantinya lah. Nah, jadi dari sini kita buat entitas lagi. Namun dari relasi ini nanti yang menjadi entitas, dia atributnya akan diambil dari primary key-nya entitas keduanya yang akan digabungkan nanti. Contohnya seperti ini saja. Kita buat entitas dengan nama registrasi gitu ya. Registrasi. Nah, registrasi ini dia atributnya diambil dari ini primary key-nya kode MK dan NIM. Kode MK dan NIM-nya mahasiswa. Karena jadi isinya ini adalah gabungan antara tabel mahasiswa dan mata kuliah atau frame key-nya. Tuh, ini kita buat dari sini. Kita luruskan saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini sambungkan ke sini. Nah, ulangi. Oke. Tahan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Tambahnya seperti ini. Ini hasil dari soal ini. Nah, ini tadi ini dibalik tidak masalah ya. Misalnya mau mahasiswanya di sini, dosennya di sini, tidak apa-apa. Mungkin kita rubah, atau mungkin ini bagian relasi ini kita hapus, langsung ke bagian menjadi entitas registrasi ini langsung dipakai menggantikan entitas mengambil mata kuliah tadi. Jadi ini kita buat deskripsi di sini melakukan kurang panjang ya. Jadi ikut. Nah, ini melakukan registrasi. Nah, kemudian ini registrasi ke mata kuliah dia dari registrasi ke mata kuliah dia mengambil mata kuliah
Maksudnya mahasiswanya tadi mengambil mata kuliah apa, seperti itu. Kita lihat tampilannya di versi fullnya. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita buat seperti ini saja, biar bisa dimuat satu halaman. Nah, seperti ini tidak masalah. Yang penting tidak mengurangi komponen-komponen relasi entitasnya, tidak berubah. Nah, kita rapikan lagi. Ini di sini. Saya pindah lagi di sini ya. Nah, seperti ini caranya. Oke, ini sekian video singkat dari saya tentang pengerjaan tugas mata kuliah database untuk membuat entity relation diagram. Ini sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.